nih contohnya, orang Cina. Orang Cina beda nggak dengan orang Islam? Beda nggak cara hidupnya? Beda. Beda nggak dengan orang Barat? Nih, saya sekarang tanya, kalau orang Cina ditanya asalnya dari mana, jawabnya apa? Nenek moyang? Enggak. Kalau orang Cina ditanya asal hidup dia ini dari mana, jawabnya? Dari dewa, bukan. Dari mana? Dari apa? Gunung, salah. Dari mana? Reinkarnasi. Dalam konsep orang Chinese mengenal konsep yang namanya reinkarnasi. Ada kehidupan sebelumnya. Setelah mati, reinkarnasi lagi. Lalu di dunia ngapain menurut mereka? Kerja, bukan. Bukan nyari duit. Nyari kehormatan, bukan. Nyari apa, ada yang tahu? Bukan, nyari jodoh. Mereka di dunia bukan juga nyari karma positif. Pernah dengar hukum karma? Pernah. Mereka orang Cina percaya hukum karma. Dari mana? Reinkarnasi. Kemana setelah hidup? Reinkarnasi lagi. Di dunia ngapain? Mencari hukum karma positif. Maka menurut mereka, kalau mereka hidup di dunia karmanya bagus, kehidupan ke depan akan jadi lebih baik lagi. Tapi kalau karmanya negatif, mereka bakal jadi yang lebih buruk, bahkan jadi binatang. Contoh, tahu pernah nonton film Son Gokong? Tahu Tipat Kai, tahu? Dulunya Panglima Tian Feng yang hidup di langit. Kenapa dia bisa jadi babi? Dikutuk. Kenapa dia bisa dikutuk? Gara-gara apa? Karmanya apa yang dia perbuat sehingga karmanya negatif? Suka gangguin cewek, betul? Ganjen, suka gangguin bidadari-bidadari di surga. Gara-gara perbuatannya itu, maka dia diturunkan ke dunia jadi babi. Supaya dia bisa jadi manusia lagi, maka dia harus membantu pendeta itu untuk kemudian dapat karma positif, lalu bisa jadi manusia lagi. Gitu kan ya? Contoh lagi, kalau orang Cina ngelihat ular lagi diem ngelingkar, itu bukan lagi diem habis makan, bukan, tapi lagi bertapa supaya besok bisa jadi manusia. Pai Sucen, siluman ular putih, gitu kan ya? Pernah nonton kan ya? Nah, ini salah satu keyakinan orang Cina. Maka orang Cina ketika dia di dunia berbuat baik karena dia meyakini karma. Dia tidak berbuat buruk bukan karena pahala dan siksa, bukan, tapi karena karma. Contoh, bapak saya pernah saya tanya, kenapa bapak saya berbuat jujur ketika berdagang? Kenapa dia kemudian tidak pernah nyakitin orang? Dia bilang, supaya saya dan kamu nggak kebagian karma negatif. Paham ya? Karena kalau saya berbuat buruk, nanti keluarga saya nanti susah. Nanti saya susah. Sebaliknya saya pernah nanya sama nenek saya, Nek, kenapa hidup kita sekarang susah? Makannya telur setiap hari, itu pun bagi 8. Kita nggak pernah bisa beli ayam kayak sebelah. Kita nggak bisa beli daging kayak tetangga. Kenapa hidup kita susah? Nenek saya bilang, Lik, mungkin dulu karmamu negatif. Mungkin dulu kamu sering berbuat jahat di kehidupan masa lalu, sehingga sekarang kamu harus nanggung karmanya. Saya bilang, kurang ajar kehidupan saya di masa lalu. Yang berbuat jahat, yang enak, saya harus nanggung siksanya gitu kan ya. Gak enak banget saya. Maka kadang-kadang kalau kita melihat, tapi itulah yang diyakini oleh orang Cina. Maka orang Cina ketika berbuat sesuatu itu karena karma. Itu saja, bukan karena ada Tuhan. Bisa dipahami Ibu sekalian. Baiknya sama, tapi penyebab niatnya beda. Contoh lagi, itu kalau orang Cina, orang Barat, orang Eropa, orang Amerika, ditanya dari mana asalnya, jawabnya enggak, karma. Bukan karma, itu dia nggak percaya karma. Dari mana asalnya? Tanah, bukan. Dari mana asal mereka kalau mereka ditanya? Dari Tuhan. Mereka mempercayai mereka asal dari Tuhan. Betul. Makanya di dalam dalam $1 itu ada in God we trust. Dia percaya Tuhan. Kalau ditanya siapa, dari siapa? Tuhan. Setelah mati balik kemana lagi? Tuhan. Mereka yakin mereka dari Tuhan, mereka balik ke Tuhan. Tapi kalau ditanya, ngapain kamu di dunia? Maka mereka jawab, nggak ada urusan dengan Tuhan. Lah kenapa nggak ada urusan dengan Tuhan? Orang Barat meyakini satu slogan, God is a watchmaker. Tuhan cuma pembuat jam tangan. Kalau jam tangan sudah jalan, silakan jalan sampai mati baru balik lagi ke pabrik. Paham ya? Jadi Tuhan menciptakan kita dan kita akan kembali pada Tuhan, tapi urusan di dunia boleh kita yang atur. Tuhan gak usah ikut-ikutan. Maka mereka mengenal berikan hak Tuhan dan hak raja. Maka di dalam agama orang-orang yang Barat itu, agama nggak penting dalam kehidupan dunia. Maka KTP mereka itu selalu tidak punya ID-nya agama, nggak punya. Bisa dipahami Ibu sekalian? Karena agama nggak penting. Jadi mereka bilang gini, agama tuh urusan lu sama Tuhan lu, nggak usah dibawa ke kehidupan publik. Makanya kalau di Amerika orang mau nanya agama itu hati-hati banget, karena itu urusan privat.
Saya pernah ketika di Amerika, orang mau nanya agama ribet banget. Mohon maaf ya, Pak ya, mohon maaf ya, boleh tanya, boleh, jangan tersinggung ya, sorry ya privasi ya. Emang ada apa sih? Agamamu apa? Nanya agama doang gitu kan ya. Indonesia KTP-nya pakai agama. Kenapa? Agama penting di sini. Di sana agama nggak penting. Cuma urusan lu sama Tuhan lu, nggak usah dibawa ke kantor, nggak usah dibawa ke negara. Bisa dipahami ibu sekalian. Maka suatu waktu Madonna, tahu Madonna? Tahu Madonna tahu? Bukan Maradona loh, beda loh. Maradona tuh pemain bola. Madonna, tahu Madonna? Pemain film porno sekaligus penyanyi seksi itu kan ya. Dia pernah datang ke gereja cuma pakai bra doang. Iya. Ketika kemudian sampai ke gereja dia pakai bra doang, diprotes nggak sama orang-orang? Diprotes. Maka dia bilang begini, bukan urusan lu, ini urusan gue sama Tuhan gue. Lu nggak boleh kritik dan nggak boleh ikut-ikutan. Paham ya ibu sekalian? Karena ini urusan gue sama Tuhan gue. Tuhan gue sudah memahami gue, jadi lu gak usah ikut-ikutan, gitu kan ya? Nah, dalam Islam itu nggak ada. Dalam Cina itu juga nggak ada. Bisa dipahami ya? Itu cara hidup orang Barat. Maka kalau Anda bertemu orang Barat dan mereka nggak menganggap agama penting, wajar. Karena mereka cuma merasa dari Tuhan, balik ke Tuhan, tapi Tuhan nggak ada urusan di dunia. Bahkan Tuhan nggak boleh ikut-ikutan urusan dunia. Bisa dipahami, namanya pemisahan antara Tuhan dengan negara. Jadi kalau seandainya Anda pakai Tuhan boleh di masjid aja, di kantor nggak perlu. Maka dulu ketika Indonesia masih zaman kebarat-baratan, ada orang bilang gini, ada orang masuk kantor pakai kerudung. Lu ngapain pakai kerudung? Emang ini masjid? Ah, kira-kira begitu. Pernah dengar kata-kata kayak begitu? Seolah-olah Allah cuma ada di masjid. Oke, itu orang Barat dan itu orang Cina.